Halo Sobat Investor, selamat datang di Saham Hangat, buat investor semangat. Tempat belajar investasi saham. Bersama saya, Maman yang keren, ramah, baik hati dan tidak sombong. Hari ini Maman akan membahas salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu emiten distribusi sepeda motor, raih pendapatan 8,56 triliun rupiah, dan laba naik 41,59%. Sobat investor, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena dalam berinvestasi, apalagi investasi saham, penting bagi kita sebagai investor, untuk memahami saham yang akan kita beli. Seperti fundamental perusahaannya, bisnis apa yang dijalani, dan manajemen perusahaan yang mumpuni. Tentunya, agar investasi kita dapat memperoleh return yang menguntungkan di masa yang akan datang. Maman udah nggak sabar, pasti sangat seru untuk kita bahas. Langsung saja kita cek untuk lebih jelasnya. Mari kita lihat terlebih dahulu profil perusahaannya. Didirikan pada 1987 dan mendapatkan status Badan Hukum Perseroan Terbatas PT, pada 1988. Perseroan memulai kegiatan usahanya di bidang distribusi sepeda motor secara retail dan sejak itu Perseroan terus melakukan pengembangan bidang usaha untuk mempertahankan eksistensinya. Ini dia Sobat Investor, kegiatan usaha dari perusahaan. Mari kita bahas. Berawal dari kegiatan usaha di bidang distribusi sepeda motor, pada tahun 1992 Perseroan mulai menekuni bisnis penjualan sepeda motor secara retail. Seiring dengan semakin berkembangnya Perseroan, kegiatan usaha Perseroan semakin bertambah dan merambah berbagai bidang usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak dan asosiasinya, seperti distribusi dan penjualan retail sepeda motor dengan merek Honda, penjualan suku cadang motor, penjualan mobil bekas, penyewaan kendaraan dan jasa pengendara, lelang, penyediaan asuransi umum, aktivitas pembiayaan, hingga jasa di-chip penjualan mobil dengan online atau platform digital serta kegiatan-kegiatan pendukungnya. Bagaimana Sobat Investor, sudah tahu belum apa nama perusahaannya? Kalau belum, terus simak pembahasannya, jangan sampai terlewatkan. Selanjutnya, kita akan membahas kinerja keuangan perusahaan. Dari sisi laporan laba rugi, perusahaan membukukan penurunan kinerja pada kuartal 3 tahun 2022. Pendapatan turun dan laba bersih Perseroan tercatat naik hingga akhir September tahun 2022. Perusahaan tercatat membukukan pendapatan senilai 8,564 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun 2022. Pendapatan turun 2,8% dibandingkan kuartal 3 tahun 2021, yang sebesar 8,811 triliun rupiah. Laba bersih perusahaan tercatat naik 41,59% dari 323 miliar rupiah di kuartal 3 tahun 2021, menjadi 457 miliar rupiah di kuartal 3 tahun 2022. Dari sisi neraca keuangan, hingga akhir kuartal 3 tahun 2022, perusahaan mencatatkan penurunan jumlah aset menjadi 8,909 triliun rupiah, dari 9,870 triliun rupiah di akhir tahun 2021. Sementara itu, total liabilitas perusahaan tercatat turun menjadi 2,937 triliun rupiah di akhir September tahun 2022, dari 3,611 triliun rupiah di akhir Desember tahun 2021. Jumlah ekuitas perusahaan turun dari 6,259 triliun rupiah di Desember tahun 2021, menjadi 5,972 triliun rupiah di September tahun 2022. Sobat Investor, berapa realisasi pendapatan dan labanya sampai akhir tahun 2022? Apakah bisa melampaui tahun 2021? Selanjutnya, kita akan membahas rasio keuangan perusahaan.
Net profit margin perusahaan berada di angka 5,33%. Net profit margin adalah rasio yang membandingkan keuntungan perusahaan dengan jumlah total uang yang dihasilkannya. Rasio ini digunakan untuk memberi analis gambaran tentang stabilitas keuangan perusahaan. Return on equity berada di angka 7,65%. ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Perhitungan ROE dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada debt to equity rasio berada di angka 49,19%. Debt to equity rasio adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas. Nilai rasio dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai kesehatan keuangan. Kemudian, kita akan membahas daftar pemegang saham perusahaan. Pertama, PT Saratoga Investama Sedaya Terbuka, dengan kepemilikan saham sebesar 56,69%. Kedua, PT Persada Capital Investama, dengan kepemilikan saham sebesar 5,00%. Ketiga, saham Treasury, dengan kepemilikan saham sebesar 2,46%. Dan terakhir, masyarakat atau publik, dengan kepemilikan saham sebesar 35,85%. Ini dia sobat investor, pergerakan harga saham perusahaan selama tahun 2022. Ternyata, harga sahamnya masih sideways. Dari harga Rp1.185 per lembar saham di awal tahun, sekarang menjadi Rp1.110 per lembar saham. Update pertanggal 11 November tahun 2022, kira-kira, menarik tidak sobat investor di harga saham yang sekarang? Mari kita bahas dari sisi valuasi saham perusahaannya. Selanjutnya, kita akan membahas valuasi saham perusahaan. Dividend yield saham perusahaan berada di angka 16,22%. Dividend yield adalah tingkat pengembalian dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Perusahaan yang memberikan dividen yield tinggi, harga sahamnya akan mengalami kenaikan terutama saat menjelang pengumuman dividen. Memiliki price earning ratio yaitu 8,14 kali. Price earning ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Price earning ratio yang tinggi pada saham dapat diinterpretasikan sebagai saham yang mahal pada periode waktu mendatang perusahaan tidak mampu meraih laba bersih yang lebih tinggi. Kemudian, price book value yaitu 0,83 kali. Price book value adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Rasio price book value yang lebih kecil dari 1 dapat mengindikasikan saham perusahaan adalah murah, karena masih lebih rendah dari nilai buku. Dan yang terakhir ada book value per share dengan nilai Rp1.338. BVPS adalah rasio yang menghitung nilai buku sebuah perusahaan untuk setiap lembar saham. Sebuah saham yang memiliki nilai BVPS lebih tinggi dari harga per lembar sahamnya dianggap sebagai saham undervalue. Sementara jika nilainya rendah maka dianggap overvalue. Sobat investor, apakah di harga saham yang sekarang, sudah cukup murah dan menarik untuk dikoleksi? Kira-kira untuk harga sahamnya, apakah akan naik atau malah turun? Demikianlah sobat investor, pembahasan kita untuk hari ini. Maman ucapin terima kasih banyak, buat sobat investor yang sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Sobat investor sudah tahu belum apa nama perusahaannya? Tulis di kolom komentar ya, kalau jawabannya salah, nanti Maman kasih tahu. Oh iya, Maman mau ngingetin kalau konten ini hanya bertujuan untuk pembelajaran saja, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Karena keputusan investasi tetap berada pada masing-masing investor. Sekali lagi Maman ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, supaya Maman yang keren,
ramah, baik hati dan tidak sombong ini, tetap semangat untuk buat kontennya. Sampai bertemu lagi. Saham hangat, buat investor semangat.